Arus balik Lebaran saat ini sedang berlangsung. Urbanisasi menuju kota besar seperti Jakarta pun terjadi. Sebuah fenomena yang kerap berlangsung pasca Lebaran. Ya, Jakarta seperti memiliki magnet tersendiri bagi warga yang tinggal di luar daerah. Bagaimana tidak? Sebagai ibu kota negara, Jakarta bisa menjanjikan banyak hal. Beberapa anggapan menyatakan Jakarta bisa menjadi tempat untuk perbaikan masa depan. Didukung tawaran kehidupan kota yang lebih modern, dengan sarana dan prasarana yang lebih lengkap, warga daerah pun nekat mengadu nasib dan rela untuk pindah ke ibu kota. Tak heran sejak tahun 2010 hingga 2015, urbanisasi penduduk yang masuk ke Jakarta kian meningkat. Meski sempat mengalami penurunan sampai tahun 2013, namun nyatanya tahun berikutnya urbanisasi kota Jakarta bertambah hampir 2 kali lipat dan meningkat tiap tahunnya hingga tahun 2015. Dengan adanya urbanisasi tidak selalu memberikan dampak negatif, namun perlu diketahui bagi pendatang yang memang ingin mengadu nasib di ibu kota untuk dapat membekali diri dengan keterampilan yang cukup untuk mencari pekerjaan yang sesuai. Hal ini dimaksudkan agar arus urbanisasi yang masuk ke kota besar tidak menimbulkan masalah baru dan menjadi beban dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Ya, kita lanjutkan kembali pemirsa perbincangan kita terkait dengan urbanisasi yang selalu terjadi setiap tahun ya Pak Johannes, boleh dilanjutkan kembali. Ada perubahan pola sebenarnya yang dilakukan begitu ya? Pola kota Jakarta dan pola kehidupan orang yang ada di kota Jakarta. Jadi kita jangan lagi berpikir kota Jakarta itu adalah ansih Jakarta sendiri. Kita harus mesti berpikir Jakarta dalam arti kata sudah tidak lagi metropolitan tapi megapolitan. Dan kita harus mesti melihat juga ada namanya kota-kota kecil yang punya. Dulu memakai konsep namanya kota satelit. Tapi kalau bilang kota satelit sekarang tuh udah agak susah ya kan. Lebih banyak kita melihat sekarang di mana-mana kita udah lihat banyak CBD. Dan CBD itu menampung semua orang pekerja, mulai dari yang disebutkan sektor informal sampai dengan formal. Memang ada beberapa yang masih boleh dilihat belum bisa masuk dalam pekerjaan dan mereka menjadi semacam istilah dalam tanda kutip gelandangan kemudian Jakarta. Tetapi itu pun sudah mulai ditertibkan. Jadi pola kota yang berubah sejalan juga dengan arah itu akan juga bisa berubah orang yang akan datang ke Jakarta, karena Jakarta itu dia akan bilang saya mesti kemana di Jakarta? Ya kan? Apa saya mesti ntar di Uber lagi? Artinya masyarakat sudah mulai bisa berpikir panjang begitu ya sebelum akan masuk ke kota besar atau ke kota Jakarta ini sendiri. Dan di daerah mereka dan di kota dekat mereka sudah boleh katakan, buat apa saya ke Jakarta kalau di saya bisa dapat pekerjaan. Contoh umpamanya katakanlah dari Papua. Kalau saya bisa kerja di Ambon, kenapa saya mesti datang Jakarta? Kalau saya bisa kerja di Surabaya, kenapa saya mesti datang Jakarta? Ya kan? Jadi pola-pola migrasi ini dan urbanisasi ini kita lihat biasanya dia masuk pada first city, second city, baru. Itulah kenapa peningkatan setiap tahunnya sekarang memang ada, tapi tidak terlalu besar. Begitu ya tadi seperti dikatakan Pak Edison ya? Dia mobile. Dan dia pasti akan mobile. Dia mobile. Gitu. Dia melihat opportunity di mana kira-kira memberikan peluang dia bisa akan hidup lebih baik, dia kan bisa pindah, tidak lagi mau menetap di situ. Di Jakarta sekarang kan banyak orang masih tinggal di luar kota Jakarta. Iya, betul. Lebih murah, lebih enak masuk ke Jakarta, apalagi transportasi sekarang udah sistemnya udah bagus dan udah boleh katakan nyaman ya. Jadi mereka mungkin barangkali tinggal di luar kota Jakarta, bekerja di Jakarta. Oke, Pak Edison, kalau mereka yang memang sudah berkeinginan untuk tetap masuk begitu ya ke kota Jakarta, artinya kan harus ada yang disiapkan nih oleh pihak pemerintah gitu. Apa sih sebenarnya program yang sudah disiapkan dari Pemprov sendiri untuk menyambutkah atau mungkin bisa ibaratnya memberikan pengawasan kah dalam para pendatang baru ini sendiri? Jadi gini, kalau permasalahan yang dibawa mereka sebenarnya bagi mereka yang sudah memiliki suatu skill yang sesuai dengan kota seperti dikatakan Pak Oro tadi, nggak jadi problem buat Jakarta. Silakan masuk ke Jakarta dengan catatan ya jangan bertempat tinggal di hunian yang tidak tertata atau di tempat-tempat pemulangan
lagi atau di pinggir-pinggir kali, di pintu rel kereta api, itu pasti kita tertibkan. Kalau yang begitu. Selain memiliki skill, kemudian tahu arah tujuannya akan kemana, apalagi yang memang harus dipertimbangkan oleh masyarakat ini sebelum sampai ke kota besar atau ke kota Jakarta khususnya? Ya, satu kan persiapan itu adalah dia mau bertarung mandiri. Jadi seseorang harus mampu untuk melihat potensi apa yang ada di dirinya dan dia kemana arahnya. Kalau memang arahnya dia ke daerah, bermigrasi ke daerah pertanian, ya potensi keahlian pertanian. Tapi kalau ke Jakarta, ya silakan dia melihat potensinya. Ya umpamanya ya dia harus melatih dirinya untuk memiliki keahlian yang sesuai dengan kebutuhan Jakarta. Seperti dikatakan Pak Waro tadi, banyak kebutuhan supir, kebutuhan pengurus rumah tangga, baby sister dan lain sebagainya. Itu kan banyak dibutuhkan di Jakarta. Mungkin Mbak Rizka juga butuh di rumah untuk hal yang seperti itu. Tidak mampu mengurusi dirinya sendiri atau rumah tangga karena juga disibukkan dengan pekerjaan. Tentunya butuh orang yang membantu. Ya seperti itulah. Tapi jangan dia datang ke Jakarta hanya bermimpi bahwa di Jakarta mudah pekerjaan. Jangan bermimpi begitu. Di Jakarta dengan pekerjaan apapun dapat. Ini kan ada memang cerita-cerita para pemudik kepada mereka menghembuskan daya tarik tadi, daya dorong tadi dari daerah. Ayo ke Jakarta. Padahal sebenarnya tidak semudah itu tidak untuk mencapai kota Jakarta. Ada tantangan sekarang lebih berat. Tantangan sekarang kan udah masuk ke daerah free market system di ASEAN. Sebentar bisa aja juga masuk tenaga kerja yang semi skilled dari Malaysia, dari Filipina, dan mereka bisa masuk dalam perjalanan. Itu artinya berarti peluang kerja pun juga sebenarnya sudah semakin terbatas begitu ya. Makin bersaing. Mereka yang mau masuk Jakarta harus mempersiapkan diri, dalam arti kata saya di Jakarta bisa apa yang saya bisa berikan. Bukan kemudian mengatakan apa Jakarta bisa berikan pada saya. Itu yang harus mesti dilihat. Jangan dibalik ya. Jangan dibalik ya kan. Apa yang saya bisa bawa ke Jakarta dan itu saya bisa jual dan saya bisa hidup. Bukan saya mengharapkan di sana akan terjadi perubahan. Jadi perubahan paradigma dalam cara berpikir, dan ini memang sebenarnya sudah ada. Memang ada beberapa yang masih belum siap. Tetapi pada bulan-bulan ini, ya bulan ini kan bulan Juni, Juli dan Agustus, bulan sekolah. Kemungkinan besar itu yang masuk ke Jakarta ini adalah sebagian besar mereka yang mulai dari SMA dan perguruan tinggi. Melanjutkan itu. Jadi kalau kita bilang urbanisasi ini tidak hanya yang unskilled, ya kan, tapi juga ada yang sudah mulai mencoba mengarah ke sana. Pertanyaan satu aja yang mendasar, siap nggak dia hidup di kota Jakarta ini dengan persaingan yang ketat, sehingga dia bisa merubah cara sikap. Jangan membawa mental di kampung. Kemudian Anda bisa lihat kan, wah saya bisa bawa motor di Jakarta, di kampung begini, Jakarta dia sembarangan, dan itu juga jadi masalah buat itu. Kalau kita lihat ini banyak yang datang ke Jakarta. Jadi tadi yang itu bilang mengenai kembali ke Jakarta mereka akan bawa orang, itu yang harus mesti dibekali. Kalau membawa orang ke Jakarta, mengatakan siap nggak Anda hidup di Jakarta untuk menghadapi semua tantangan yang ada. Kalau kita bicara dengan mereka-mereka yang unskilled gitu ya, dengan adanya penertiban yang sering kali dilakukan belakangan ini, bahkan sampai di bulan Ramadan ini pun juga kemarin banyak sekali gitu penertiban yang dilakukan. Pengaruh tidak sih untuk? Saya kira kata penertiban itu sudah tanda kutip sekarang. Sudah ada perubahan, kata bukan penertiban, itu artinya pembinaan supaya lebih manusiawi kan, dalam arti kata tidak lagi mau mengatakan mereka harus keluar, tidak ya kan. Tanya efektif tidak itu untuk menahan itu yang jadi persoalan ya kan. Efektif tidak ya. Jadi kita harus harus melihat daripada sisi perspektif masalah pengendalian dan pengawasan penduduk. Kalau kita berbicara tentang masalah pengawasan dan pengendalian kependudukan, kita kan harus juga memberikan sosialisasi kepada mereka. Jadi alangkah ini salah satu program juga ya? Salah satu program itu sosialisasi, yaitu ada kita katakan sekarang bina kependudukan dalam masalah kependudukan. Ada untuk pelatihan kerja, bina latihan kerja dan lain sebagainya.
Jadi mereka ini diarahkan sepenuhnya untuk bisa bermanfaat untuk kota ini. Oke, siapa yang bisa masuk dalam lingkungan itu, Pak? Semua penduduk bisa masuk ke lingkungan Setelah didata itu, asal ada niat. Oh. Asal ada niat. Tapi kalau orang yang memang tidak ada niat dan tidak pernah ikhlas untuk hidup mandiri, ya kita juga bagaimana? Lebih baik mereka ini mereka ini ditaruh di panti sosial. Yang melaksanakan program itu siapa, Pak? Program itu kan banyak sekali dilakukan pemerintah. Lihat tuh balai-balai latihan kerja di mana-mana, di utara, di mana itu banyak sekali. Kedua, lihat tuh rumah susun yang dibangun oleh pemerintah DKI Jakarta. Begitu banyak bagi mereka yang ditertibkan atau seperti dikatakan tadi, ditertibkan dari lokasi-lokasi tertentu, mereka tidak diterlantarkan. Mereka diantarkan ke rumah susun. Diberikan tempat yang lebih Ditempatkan ya, lebih layak dan manusiawi. Dan mereka itu kan diberi kesempatan untuk hidup lebih layak daripada mereka berada di kolong-kolong jembatan atau pintu atau rel-rel kereta api atau di bawah jembatan tol. Itu kan lebih berbahaya. Ya. Yang pasti menjadi PR juga bagi Pemprov DKI Jakarta adalah bagaimana caranya bisa mengetahui atau mungkin bisa menahan begitu ya mereka-mereka yang unskill tapi tetap nekat sebenarnya datang ke Jakarta. Pendataan seperti apa sebenarnya yang sudah akan dilakukan? Boleh dijawab nanti ya Pak ya, saya harus break terlebih dahulu, tapi boleh loh Pak sambil dicicip-cicip, kan kita sudah merayakan hari kemenangan. Sambil diminum, sambil dinikmati juga kuenya. Kita akan kembali pemirsa di Talk 2 News sesaat lagi.